Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah menyempatkan hadir di konseling kelompok kali ini. Tapi sebelum memulai konseling kelompoknya, kita berdoa dulu ya. Silakan, siapa yang mau memimpin? Saya. Sebelum kita melaksanakan kegiatan hari ini, marilah kita berdoa dalam hati. Selesai. Oke, terima kasih sudah berkenan untuk memimpin doa di konseling kelompok kali ini. Tapi sebelum memulai konseling kelompok kali ini, kita perkenalan dulu ya. Dimulai dari sini dulu boleh? Nama saya Edo. Nama saya Zakia. Oke, sekarang udah saling kenal ya. Ya. Dan perkenalkan, nama saya Rini Permata Sukmami Aristiawan, biasa dipanggil Rini. Nah, sebelumnya saya mau tanya dulu, apakah kalian sudah pernah mengikuti konseling kelompok atau belum? Belum. Nah, karena belum pernah, saya akan menjelaskan tentang konseling kelompok itu apa sih gitu. Jadi, konseling kelompok itu proses pemberian bantuan untuk memecahkan suatu permasalahan yang sedang dialami oleh konseli. Nah, dalam konseling kelompok juga ada asas-asas. Yang pertama itu ada asas keterbukaan, kesukarelaan, kenormatifan, kerahasiaan, kegiatan, dan kekinian. Nah, kita sepakati dulu estimasi waktu untuk melaksanakan konseling kelompok ini mau berapa menit? 1 kali 40, 1 kali 45? 1 kali 45. Kali 45. Oke, kita udah sepakat ya 1 kali 45 menit untuk melakukan konseling kelompok kali ini. Langsung saja ya, saya di sini mau nanya sama kalian, permasalahan yang sedang kalian hadapi atau yang sedang kalian alami saat ini itu apa sih gitu? Mulai dari Zakia dulu. Sebenarnya ada satu masalah yang sedang saya hadapi sekarang yang bikin saya bimbang kayak gitulah. Jadi yang saya alami sekarang itu dari diri saya sendiri, saya itu sulit sekali untuk menolak ajakan orang lain gitu, kayak ajakan teman-teman gitu. Jadi sebenarnya kadang saya suka gak serak sama ajakan teman, misalkan diajak kemana gitu, tapi saya nggak enak buat menolak ajakan teman itu gitu loh. Itu sih dari saya. Kalau Edo gimana? Sekarang saya sedang mempunyai masalah. Mungkin bukan cuma aku saja yang punya masalah ini. Masalah sekarang yang saya hadapi yaitu sudah bosan belajar online. Karena kan di rumah tempat ternyaman gitu bagi saya mah. Di rumah tuh tempatnya rebahan, di saat harus belajar online tuh masih malas-malas. Jadi di rumah tuh belum bisa menemukan motivasi untuk lebih giat belajar online. Jadi lebih di rumah mah malas-malas gitu. Kita udah sama-sama tahu ya permasalahan masing-masing. Nah, tapi menurut kalian yang paling urgent, masalah yang paling urgent, yang paling harus diselesaikan secepatnya misalnya gitu, masalah siapa? Paling Zakia. Saya ya. Oke, berarti kita sekarang konseling kelompok kita hari ini bahas permasalahan yang Zakia dulu ya. Nanti masalah Edo di pertemuan selanjutnya. Di sini saya mau nanya dulu sama Edo, gimana cara menyikapi permasalahan Zakia? Gimana tanggapannya gitu? Tanggapan Edo mah mungkin kalau emang gak mau ya tolak aja gitu daripada menerima terus kamunya punya daripada kesel dalam hati, tolak aja. Sekarang mah balik lagi kamunya nyaman gak nerima ajakan itu teh. Kalau enggak mah ya udah tolak aja. Nah, apa yang dikatakan Edo juga benar ya, kita harus bisa istilahnya berani mengatakan tidak gitu. Kalau misalnya kayak diri kitanya itu terbebani dengan ajakan teman tersebut gitu. Dan kita juga harus tahu ya gimana tata cara penolakan yang baik tanpa menyakiti perasaan orang tersebut gitu. Mungkin ya dengan cara menolak juga pasti udah menyakiti ya. Jadi kita juga harus tahu gimana caranya supaya kita menolak tapi tidak terlalu menyakitkan untuk orang tersebut gitu. Jadi saya minta untuk Zakia melakukan cara penolakan gitu. Kita harus bisa tegas sama diri kita sendiri untuk bisa menolak ajakan dari orang lain gitu. Kalau sekiranya diri kita nggak sanggup atau misalnya diri kita nggak nyaman untuk melakukan hal tersebut gitu. Nah, Zakia coba untuk menolak ajakan teman. Bisa dipraktekkan sama Edo ya. Sekarang boleh silakan.
Zakia nanti udah Isya main yuk. Gimana ya, sebenarnya sih aku bukan nggak mau, cuman kalau misalkan abis Isa kayaknya terlalu malam buat aku, soalnya kan aku juga anak perempuan gitu, nggak boleh keluar malam-malam, terus juga besok aku mau ada UAS, jadi harus belajar, sorry ya. Ya udah gak apa-apa. Nah, kan udah mempraktekkan nih, berarti nanti ketika ada ajakan teman yang membuat kita gak nyaman, membuat kita ngerasa terbebani lah istilahnya kayak gitu, mungkin bisa diterapkan dengan cara tersebut gitu ya. Nah, di sini kita juga bisa menarik kesimpulan ya bahwa cara untuk mengatasi kesulitan menolak ajakan teman itu bukan berarti kita menolak itu akan merusak pertemanan seperti itu ya. Biasanya kan ketika kita menolak ajakan teman itu pasti ada pikiran enggak nanti akan merusak pertemanan, pasti ada rasa gak enak seperti itu. Padahal yang kita perlukan itu cukup terbuka sama teman, cerita apa yang ngebuat kalian bisa nolak, yang ngebuat kalian nggak bisa nih hari ini kita nggak bisa, misalnya nggak bisa ikut misalnya, kalian ceritain aja semuanya gitu. Dan kita juga harus bisa tegas sama diri sendiri, kalau misalnya nggak sanggup ya udah bilang tidak, jangan maksain semuanya gitu. Nah, gimana dari pembahasan tadi, apakah ada yang ingin ditanyakan lagi atau sudah cukup? Sudah cukup. Oke, kalau sudah cukup kita akhiri saja konseling kelompok kali ini, tapi sebelum diakhiri kita berdoa dulu ya. Silakan pimpin doa. Alhamdulillah kegiatan hari ini sudah selesai. Alangkah baiknya kita berdoa dalam hati dimulai. Selesai. Oke, terima kasih untuk semuanya sudah menyempatkan hadir di konseling kelompok kali ini. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.